Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Yu di channel Cahaya TV. Kali ini Mbak Yu ingin membahas alur cerita sinopsis Gopi. Akan tetapi sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya untuk klik subscribe, tekan tombol lonceng, serta nyalakan notifikasinya. Keluarga Modi sampai di kuil. Ahem mengangkat Maira dan menciumnya. Kokila tersenyum dan mengatakan bahwa mereka semua khawatir dan mencari Mira sedang makan mentega. Urmila menjerit dari dalam kuil yang terkunci sambil mengeluh bahwa mereka melupakannya dan meminta untuk mengeluarkannya. Jigar bertanya kepada mereka bagaimana cara mengeluarkannya. Kokila mengatakan untuk meminta seseorang yang membawa kuncinya. Ahem melihat rantai emas di leher Mira dan Kokila mengatakan jika para pencuri itu menginginkannya. Kokila mengatakan kepada Ahem untuk mengembalikan ke polisi dan Ahem pun setuju. Nenek memberitahu Rasi bahwa Mira akan kembali ke rumah ini. Kokila menjawab dari pintu bahwa dia benar. Mira telah kembali saat Mira tersenyum dan bertepuk tangan dengan Ahem. Mereka semua bergegas ke Mira dan Rasi mencium dan memegangnya. Dia pergi memeluk Gopi juga dan mengatakan kepadanya dengan gembira bahwa Mira telah kembali. Gopi mengatakan kepada Urmila bahwa Urmila yang menemukan Mira. Rasi menatap Urmila yang berpaling. Dia berpura-pura tegur Mira bahwa dia sangat nakal. Rasi menangis bahwa Rasi sangat merindukannya dan memperingatkannya untuk tidak pergi sendiri. Rasi mengatakan kepadanya bahwa tidak akan berbicara dengannya jika dia meninggalkan lagi. Rasi menyuruh nenek untuk melepaskan mata jahat dari Mira. Nenek pun memberkati Mira. Rasi melihat Urmila dan Urmila pun berpaling. Rasi mengatakan kepadanya bahwa dia salah menyalahkan atas kehilangan Mira. Rasi meminta maaf dan Urmila menerimanya. Urmila menceritakan semua bahwa nenek telah menyingkirkan mata jahat dari Mira. Kokila melotot kepadanya dan Urmila langsung mengoreksi dirinya bahwa Urmila akan menyingkirkan mata jahat dari seluruh keluarga. Dan Urmila menghapus sejumlah uang dan melakukan pertunjukan besar untuk menyingkirkan mata jahat. Saat Ahem terlihat kesal, Rasi menjadi malu dan mengalihkan perhatian semua dengan mengumumkan bahwa ulang tahun Mira masih belum berakhir dan mereka harus merayakannya. Mira memotong kue-kuenya saat Ahem memeganginya dan semua bertepuk tangan meriah. Urmila mengeluh sakit perut saat Dawal mendatanginya dengan cemas. Kinjal mengejeknya sehingga Urmila terlalu banyak makan kue. Urmila menegurnya dan memerintahkannya untuk membuatkan kindi untuk Urmila. Dawal setuju, tapi Kinjal tidak setuju, mengatakan ada terlalu banyak rembesan di dapur. Kinjal bilang beberapa pipa pasti sudah rusak, tapi Urmila mengejek bahwa Kinjal tidak mau bekerja. Kinjal mengingatkannya bahwa dia telah memperingatkannya bahwa dia tidak akan masuk dapur sampai dia setuju untuk memperbaiki rembesan itu. Urmila menyuruhnya untuk memakai sandal dan pergi ke dapur, tapi Kinjal berpendapat bahwa tidak higienis untuk memasak di sana. Dawal memintanya untuk membuatkan kindi untuk Urmila, dan akhirnya Ginjal setuju dan langsung pergi ke dapur. Dawal pun langsung pergi untuk mengambilkan obat untuk Urmila. Urmila pun berbicara pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki tempat di rumah ini setelah keduanya berkumpul dan memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkannya berlanjut seperti ini. Kokila berada di kamar Gopi. Kokila menyuruh Gopi pergi ke Rasi dan memeriksa apakah dia memerlukan bantuan. Kokila mengatakan bahwa Kokila akan bersama dengan Mira. Gopi pun setuju.
Kokila pun pergi mendekati Mira dan mengatakan bahwa mereka akan bermain bersama. Mereka bermain bola. Mira terus melempar bola dan meminta Kokila untuk mengambilnya. Gopi menyuruh Mira untuk tidak merepotkan Kokila, tapi Kokila pura-pura mencerca Gopi agar tidak ikut campur antara dia dan Mira. Kokila membantu Mira turun dari tempat tidur dan Mira berjalan di belakang bola. Mira mengambil bola, tapi tangannya terluka terkena meja yang rusak. Mira mulai menangis dan Kokila bergegas mendekatinya dan memperhatikan tepian yang rusak di meja. Hetal dan Gopi datang saat mendengar teriakan Mira. Kokila memberitahu mereka tentang meja yang rusak. Meja yang menyuruh Gopi untuk menelepon tukang kayu itu. Jigar memasuki kamarnya dan memperhatikan bahwa Rasi tidak dapat memenangkan tangisan Tolu dan Molu dan menangis karena panik. Jigar memegang tangan Rasi dengan penuh cinta dan Rasi menangis kepada Jigar bahwa Rasi tidak dapat menenangkan Tolu dan Molu. Jigar tersenyum dan meminta Rasi untuk berhenti menangis. Lalu mereka akan menenangkan anak mereka. Rasi mengatakan kepada Jigar untuk pergi ke kantor, tapi Jigar menolaknya untuk meninggalkannya dan membuat si kembar terdiam. Rasi mengatakan kepada Jigar bahwa si kembar sangat nakal. Jigar menggoda bahwa mereka seperti Rasi. Rasi berpura-pura menegur si kembar bahwa si kembar terus menangis dan tidak mau tersenyum. Gopi datang ke ruang tamu dan memberitahu Kokila dan Hetal bahwa tukang kayu mereka sibuk. Tiba-tiba seorang pria masuk dan memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang tukang kayu. Kokila bertanya siapa wanita dan anak ini, dan pria itu menjawab bahwa mereka adalah istri dan anaknya. Kokila bertanya kepada pria itu bagaimana dia akan bekerja jika istri dan anaknya ikut. Tukang kayu menjawab bahwa istrinya membantu dalam pekerjaannya dan mereka tidak dapat meninggalkan anaknya yang masih kecil di rumah. Kokila pun menyuruh Gopi untuk membawa mereka ke kamarnya. Hetal berbicara kepada Kokila bahwa tukang kayu dan keluarganya tampaknya seperti orang baik. Namun Kokila belum yakin. Gopi memasuki kamarnya dengan Mira dan tukang kayu itu. Tukang kayu itu senang melihat ruangan besar itu. Gopi menyuruh mereka untuk memulai pekerjaannya dan menghubungi jika mereka membutuhkan sesuatu. Mira menatap anak itu dan tersenyum gembira. Gopi memindahkan surat kabar untuk menutupi perabotan itu, namun wanita itu mengatakan bahwa dia yang akan melakukannya. Gopi mengatakan kepada mereka bahwa Gopi akan membawa anaknya, karena ruangan akan berdebu saat mereka bekerja. Wanita itu meyakinkan Gopi bahwa anaknya tidak akan merepotkannya. Namun Gopi tetap membawa anaknya keluar. Gopi dan Miti sedang bekerja di dapur saat wanita itu masuk. Wanita itu berbicara kepada Gopi jika ingin meminum air putih. Di saat Gopi sedang membuat makanan dan tangannya kotor. Wanita itu melihat sekeliling dapur dan memperhatikan blender yang berisi makanan untuk dicampur. Wanita itu berbicara kepada Gopi bahwa dia akan mengambil air itu sendiri. Gopi pun menunjukkan ke kendi air. Wanita itu menuju blender dan mengendurkan tutupnya dari tabung blender. Miti pergi dan menyalakan blender dan toples itu terbang lepas dari wadahnya yang membuat semua ruangan menjadi kotor berantakan. Kokila masuk dan menegur Miti, tapi Miti mengatakan bahwa dia telah menutup tutupnya dengan benar. Tiba-tiba wanita itu mendekat langsung membersihkannya, tetapi bukannya bersih malah membuatnya semakin kotor. Kokila yang melihatnya pun langsung marah. Wanita itu mengatakan jika dia tidak tahu cara membersihkannya. Kokila pun menyuruh Gopi untuk membersihkannya.
Namun wanita itu terus memberi alasan bahwa dia yang akan membersihkannya. Dan wanita itu mengatakan jika Mira menangis di kamar. Kokila pun berpikir jika benar apa yang dikatakan wanita itu. Cukup sampai di sini episode kali ini. Tunggu episode berikutnya di channel Cahaya TV.